Misambal, misambal, misambal. Sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan Misambal. Sama-sama belajar. Komponen yang kedua, pelaksanaan pembelajaran yang ramah anak. Pada komponen ini terdapat dua hal, yaitu yang pertama pelaksanaan proses pembelajaran dan yang kedua adalah penilaian hasil belajar mengacu pada hak anak. Yang pertama dulu ya, pelaksanaan proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, tadi sudah kita bahas sebetulnya sedikit-sedikit di sebelumnya. Yang pertama harus bias gender, kemudian yang kedua yaitu harus peduli lingkungan dan berbudaya. Dan yang ketiga adalah menerapkan wawasan kebangsaan. Yalah, penting, apalagi biasanya masalah sampah adalah masalah yang selalu ada di sekolah. Kemudian menerapkan wawasan kebangsaan. Tentunya kita juga punya suku dan budaya yang beragam yang tidak kalah dari budaya-budaya asing loh. Kita harus tetap bangga dengan apa yang ada di negara kita. Kita harus bangga dengan bangsa kita ini. Jangan sampai nih K-pop, drakor, atau film-film barat itu lebih unggul daripada budaya kita. Kalian yakin gak sih bahwa budaya kita itu tidak kalah bagusnya loh dari budaya orang lain? Hal yang kedua yaitu penilaian hasil belajar yang mengacu pada hak anak. Nah, ada beberapa hal juga nih di dalamnya. Yang pertama itu mengenai proses. Bahwa yang paling penting dalam proses pembelajaran ya prosesnya, bukan hasilnya. Kalau misalkan kalian di penilaian akhir semester itu ternyata mendapatkan nilai 100, tapi sehari-hari kalian ternyata bolos sekolah, di kelas suka tidur, atau tidak suka memperhatikan, di kelas sukanya makan, main HP, misalkan. Itu justru memunculkan keanehan bagi para pendidik, bagi para guru. Bukan maksudnya untuk berburuk sangka, tetapi memang esensi dari proses itu lebih penting. Nah, selanjutnya ada gambar apel dan jeruk. Ini agak ada percakapannya mungkin ya. Kata jeruk, apel, kok kamu bagus sih warnanya merah, kemudian kulitnya mulus, dan kamu punya rambut. Ada tangkainya kali ya kalau apel di atas dikit gitu. Sedangkan si apel malah membalas pembicaraan si jeruk seperti ini. Justru kamu warnanya cerah. Aku suka warna kamu. Aku warnanya nggak cocok di aku. Misalkan seperti itu ya. Nah, itu menandakan bahwa semua peserta didik memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka peserta didik juga memang tidak seharusnya untuk membandingkan antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lainnya. Karena apa? Karena setiap insan itu unik, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Teman-teman di sini ada yang pernah menjadi korban perbandingan gurunya karena suka terus dibanding-bandingkan sama gurunya di kelas. Gimana sih perasaannya, sakit kan ya? Next, komponen selanjutnya, pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih hak anak. Dalam penerapan sekolah ramah anak, tentunya para pendidik juga harus mengetahui apa saja sih hak-hak anak itu, apa saja sih hak-hak peserta didik di sekolah itu. Nah, hal-hal tersebut didapatkan melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan baik oleh pihak sekolah maupun pihak luar sekolah. Kemudian memiliki working group Pokja Sekolah Ramah Anak. Ini mungkin untuk yang lebih mendalamnya lagi ya. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Misambal, misambal, misambal. Sama-sama belajar.